Kamu mau apa lagi? Buka mulut. Gimana? Hadiah kejutan yang aku siapin, kamu suka nggak? Tentu saja. Sayang suka. Aku suka semuanya. Kalau gitu, kamu tutup mata. Kalau gitu aku minta maaf. Nggak cukup. Aku baru aja mimpin cowok idaman 2-3 hari sekali. Malah diganggu. Semoga ada urusan penting. Bos Fu, what? Tanah di Nancheng direbut Weiling. Apa? Soal Jajia, bagaimana kalau Bapak pertimbangkan lagi? Asalkan Fujia bisa melewati masa sulit ini, kalian bisa. Langsung umumkan pembatalan tunangan. Bibi Xiao. Aku rasa masih kurang cocok. Kamu juga tahu sifat Fujia. Siapa yang bilang sifatnya aneh? Kamu masuk gimana? Bukannya di perusahaan aku ada tulisan. Fujia dan anjing dilarang masuk? Bos Wei memang nafsu besar ya. Diam-diam merebut tanah selatanku, belum lagi. Mau merebut ibu tiriku juga. Mulut anjing gak bisa ngeluarin gading. Jajia, ngomong apa sih? Aku cari Weiling ada urusan penting. Lagian, kalian berdua kan teman sejak kecil. Buat hal kecil kayak gini aja ribut, penting banget. Hal kecil? Waktu SD kamu rebut buku tugasku. Waktu SMP kamu rebut lomba matematikaku. Ya, karena aku marah kamu. Kamu kalau jadi pacar itu, bikin aku hampir putus. Bosku, aku ulangi lagi. Pacarmu mau putus karena kamu gak manis. Suka marah-marah, aku cuma kasih alasan aja. Jajia, tolong deh, jangan banyak bicara. Lepasin! Kamu yang jijik kan? Aneh lagi. Pacaran aja nggak pernah. Siapa tahu kamu tipe apa? Orientasi seksual yang aneh. Sayang banget, kalau aja aku ingat wajah cowok idaman di mimpiku. Langsung ketemu dia. Mengalahkan muka mayat Weiling. Biar aku temuin cowok idaman di dunia nyata. Siapa yang ganggu sayang kita? Sedih banget. Ada yang ngerebut barangku. Siapa? Aku tidak bisa mengalahkannya dalam berdebat. Andai kamu di sini, kamu bisa membelaku. Ya. Andai aku bisa bersamamu. Sebenarnya, asal kamu muncul, aku sudah senang. Sayang, suatu hari nanti, aku akan benar-benar berdiri di sampingmu. Kamu menggigitku sampai sakit. Jajia, seriuslah. Jangan lupa, kita hari ini datang. Untuk membicarakan pertunangan dengan Weiling. Letakkan ponselmu. Tidak. Lepaskan. Lepaskan. Kita butuh dukungan keluarga Wei untuk menstabilkan saham. Dan mengatasi skandal yang dibuat ayahmu. Jangan seperti ini, kamu sudah tidak muda lagi. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertunangan dengan Weiling. Bukankah ini hal yang baik? Kalau memang bagus, kenapa tidak suruh putrimu? Fu Feifei yang datang? Karena Weiling sejak kecil memang aneh. Kamu takut merusak hidup putri kandungmu. Fu Feifei, makanya tidak menyuruhnya datang. Jajia, apa yang kamu bicarakan? Feifei masih terlalu muda. Legit pula. Kamu anak sulung, urusan meminta tolong. Mana mungkin Fei yang melakukannya?
Aku dan Wei Ling sejak kecil tidak akur. Lebih baik kamu tikam aku daripada menyuruhku bertunangan dengannya. Oh ya, 2 jam yang aku janjikan sudah habis. Aku pergi dulu. Wei Ling, bukan. Boss Wei. Bisakah kita, atas nama Paman Fu, duduk dan bicara tenang tentang pertunangan ini? Tentu, kalau bukan karena Paman Fu dan Bibi Xiao. Orang sejengkel dia. Tidak mungkin bisa masuk ke rumahku. Ini bukan trending topik di kota? Tuan Wei, CEO tampan yang paling ingin ku minum? Tapi siapa yang tahu, Tuan Wei sudah hampir 30 tahun. Masih perjaka tua. Aku tiba-tiba tidak ingin pergi. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu mengusirku? Jia, jangan banyak bicara. Bos Wei, aku hari ini datang untuk membicarakan hal yang kita bicarakan sebelumnya. Sayang, Tony sayang, akhirnya kamu datang. sudah kubuatkan berkali-kali, namanya bukan Tony. Namanya Cheng Wen. Maaf. Oh iya, ini siapa? Aku perkenalkan, ini orang yang mau menjualku. Ibu Tiri. Yang ini, orang yang nggak penting. Ayo, kita ke klub malam. Diam. Sudah lama dengar Nona Fu punya reputasi buruk, tapi nggak nyangka. Nama pacar kecilmu aja nggak ingat. Lagi pula, ini rumahku. Kehadiranmu saja sudah mengganggu. Jangan bawa orang-orang nggak jelas ke sini. Jia, urusan penting. Jangan main-main. Bos Wei, jangan dimasukkan hati. Aku akan bawa teman Jia pergi. Kalian lanjutkan. Lepaskan. Lepasin Tony kesayanganku. Tuan Wei, jangan karena kamu perjaka tua, lalu melihat orang lain berpasangan, jadi diam-diam iri, ya? Jangan asal ngomong. Siapa yang ngomong sembarangan? Yang lemah siapa, tahu sendiri. Ya ampun. Dasar tua bangka jahat. Minggir. Apa? Masih sama kayak dulu, mulut nggak ada penyekatnya. Katanya nggak tertarik sama cewek? Jangan macam-macam sama aku. Anjing kecil Fu, kamu itu bisa disebut cewek? Aku cuma mau bilang, di tempat orang. Bertingkahlah yang sopan. Jangan sok jagoan. Kalau enggak, Kamu yang anjing. jangan paksa aku gigit kamu. Coba gigit, kalau berani. Jijik. Kedap suaranya bagus banget. Jangan-jangan di dalam pada berantem? Bos Wei itu bisa mukul cewek nggak sih? Orang lain mungkin nggak. TAPI Fujia. Nggak bisa dipastikan. Jia, Camo. Ngapain lihat-lihat? Ayo pergi. Bos Wei, jangan dimasukkan hati. Bagaimana kalau lain kali? Urusan tunangan, nggak mustahil buat dipertimbangkan. Lalu, Pulang dan bilang ke dia, kalau masih mau tanah di selatan kota. Temui aku sendiri. Skandal Pak Fu sudah merembet dan sekarang benar-benar memengaruhi saham perusahaan kita. Kalau keluarga Wei bisa membantu. Doakan dulu ya. Kamu ada rumah yang berdana saham selama 2 hari. Pulang dan adakan rapat pergantian kepemilikan saham. Aku yang sementara jadi pelaksana tugas. Selain itu, Bos Fu, sekarang tanah yang kita incar di Nancheng, tender sudah di depan mata. Semuanya tergantung kamu hari ini. Bisa tidak mendapatkan janji dari Bos Wei. Itu tergantung kamu. Oke, serahkan padaku. oh, Bos Fu ya? Nggak usah tanya, aku ngerti kok. Bos Wei sedang tidak ada di kantor. Sekarang lagi santai di kolam renang pribadi, bilang kalau kamu datang.
Langsung saja temui dia. Kamu ini perjaka tua, sengaja bikin susah aku ya? Dibungkus rapat-rapat, jaga kesucian diri gitu? Yang jelas bukan buat bos Fu yang punya belasan pacar. Dan tiap malam berpesta, jaga kesucian diri. Gimana? Bila orang bejat seperti aku. Mau bunuh diri ya? Tapi kalau mau mati, jangan ajak aku ya. Kamu? Aja kamu mati bareng, jijik ah. Ulangi lagi katamu. Ketemu Wei Ling selalu bawa sial. Bikin tenggorokan sakit belum lagi kena flu. Bu, masih ada 3-4 jam lagi sebelum jamuan malam. Perlu datang segini awal? Siang ini Wei Ling ngadakan acara teh. Karena dia khusus mengundangmu jadi pendampingnya. Ya ikut saja bersosialisasi, soalnya. Ini kesempatan yang didamba-dambakan orang lain. Tapi bukan bilang sendiri, Tuan Wei orientasi seksualnya tidak normal. Makanya selama ini tidak pernah punya pendamping wanita. Ah, kamu ini. Beberapa hari lalu, ada yang lihat kolam renang pribadi Wei Ling. Ada wanita masak, tingkahnya sangat mesra. Entah siapa. Tapi ini bukti kabar burung itu tidak benar. Sepertinya dulu aku salah sangka, mungkin. Wei Ling cuma terlalu selektif, tidak sembarangan memilih. Bu. Jia, kamu belakangan ini sering ke kantor Bos Wei. Tahu tidak gadis itu siapa? Waktu itu, Bos Wei bilang mau bertunangan dengan keluarga kita. Tapi tidak bilang siapa. Kalau kamu tidak mau, bisa dicoba Fei Fei. Bu. Lihat aku. Jaja, kamu dengan Bos Wei. Sering bertengkar, mana mungkin tahu. Dia punya banyak urusan pribadi ya. Acara teh hampir dimulai, ayo pergi. Kalau kamu tahu siapa yang berperilaku mesra dengannya, mata kamu pasti akan melotot. Dan Wei Ling si bajingan ini, kalau tidak menghajarnya sekali, tidak bisa melampiaskan kebencianku. Siapa? Bos Wei, tadi di pesta minum banyak ya? Mau tidak aku pijat-pijat biar rileks? Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku hitung sampai 3, kalau tidak bilang aku laporkan polisi. 3. Bos Fu, dia yang kasih kunci kamar. Menyuruhku datang menemani kamu. Fujia. Pria tua jangan terlalu tersentuh. Nanti kakak kasih kejutan besar, besok biar trending. Menyaksikan bersama Bapak Wei kehilangan keperjakaannya, meriah seluruh negeri. Keberuntungan teratai. Tidak mungkin, orang macam apa ini, adik ini sampai aku tergoda. Pria tua itu bisa tahan godaan. Ini saja tidak berhasil. Boleh juga. Keluar. Trik kuno banget ini. Mau menjebakku, beraninya kamu sendiri yang datang. Apa? Lepaskan aku. Kamu gila ya, bawa aku ke sini. Memberi pelajaran, kejadian malam ini. Kamu tidak memberiku penjelasan? Penjelasan apa? Awas aku tendang. Tempat yang tidak seharusnya, aku ingatkan. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kamu menyiram pohon hoki di depan, suruh wanita datang ke kamarku. Kamu sendiri bilang, kekanak-kanakan tidak? Kamu merebut bisnisku, aku balas dendam. Apa kekanak-kanakannya? Sekarang kamu mengancamku, tidak kekanak-kanakan? Bagaimana bisa kamu begitu berani? Berdua di satu kamar, kamu masih provokasi. Pria normal. Kamu pria normal? Kamu. Aku ingin menggigitmu sampai mati.
Tanganmu kenapa? Tidak apa, digigit anjing liar. Dan dia kabur. Tidak tahu, gigi manisku tajam tidak. Tidak hanya tajam tapi juga runcing. Tidak merasa sakit? Kalau kamu sih, gigitan lagi juga gak apa-apa. Lagi pula lagi seneng lihat bekas gigitan Bos Wei. Jadi lucu aja gitu. Kepribadian kayak bosku. Biasa kabur kocar-kacir, ini langka banget. Gara-gara kamu yang aneh sih. Kita kerjasama kembangkan dua tempat ini, bisa saling menguntungkan. Sekaligus bantu aku lewati masa sulit. Gimana? Proyek besar nih. Boleh. Kerjasama boleh. Tapi, kamu harus kasih aku 10% profit. Kalau saham Fu anjlok, kamu juga kena imbas loh. Katanya sih, kamu lagi negosiasi kerjasama energi baru luar negeri. Proyek segede ini, masa mau gagal? Cuma karena bursa saham? Wah, bosku dapat info cepat ya. Mau kerjasama boleh, mau nggak bagi profit juga boleh. Aku ubah pikiran. Ayo kita nikah. Apa? Sayang, beneran mau tunangan sama Bos Wei itu? Disuruh pindah ke rumahnya udah keterlaluan. Tiap hari harus ke kantornya, sok manja kayak istri baik. Gimana tahan sih? Tunangan sama dia, ini cara paling aman. Pura-pura aja. Soal sok manja, anggap aja. Nurutin selera anehnya. Gini aja, aku juga nggak perlu lepas profit perusahaan. Paling praktis. Jangan-jangan dia tahu kehidupan pribadimu yang sebenarnya? Nona Fu, mulai hari ini tolong bawa orang-orang nggak jelas ke rumah kita. Biar ruang tamu nggak kotor. Camo. Itu, kamu pulang dulu aja. Jangan pergi. Nona Fu, mulai hari ini kamu tinggal di rumah kami. Pak Wei bangun jam 7, aku juga mulai bersih-bersih. Dan jangan suka bangun siangan, ingat. Kamu harus jadi istri dan ibu yang baik. Lebih baik jangan pakai baju norak kayak gini. Biasakan jago ngomong. Kok sekarang malah nggak bisa bantah? Dasar kamu bulanan sialan. Sakit banget. Tony, bilang aja, aku yang paling keren di sini hari ini. Anak laki paling ganteng. Pasti dong. Karena Bos Wei ada di rumah, aku duluan ya. Idola. Bukan dia. Jangan sok suci, sadarlah. Itu. Baru tunangan, udah nggak ke kantor. Masih main sama laki-laki lain. Kamu segitu butuh laki-laki? Kenapa? Kamu iri? Aku kasih tahu, Tony cuma salah satu pacar laki-lakiku. Dia tanggung jawab Senin, Rabu, Jumat, masih ada yang tanggung jawab Selasa, Kamis, Sabtu. Kamu mau tahu aku punya berapa pacar laki-laki? Kalau kamu mau tahu, lepas semua bajumu, aku kasih tahu. Kamu. Jangan sok, jangan sok, jangan sok, jangan sok. Waktu itu di kolam renang. Garis V. Pinggang kekar. Tapi udah aku lihat semua. Gak tahu malu, mulut gak bisa dipegang. Kamu. Nanti aku siram pohon hokimu sampai mati. Dia juga nangis. Aneh banget. Karena kejadian kemarin. Nanti kamu harus jadi istri dan ibu yang baik.
Lebih baik jangan pakai baju yang terlalu mencolok. Orang yang gak ada gunanya, playboy dan menyebalkan. Kenapa waktu itu aku tiba-tiba mau tunangan sama dia? Sungguh konyol. Sudahlah, karena kita tumbuh besar bersama, lihat dia sebentar aja. Gak boleh kasihan sama dia. Bos Wei, Anda cari saya? Dengar-dengar ada yang mau cuti pernikahan. Iya, Xiao Su sementara gantikan aku. Kalau gitu aku kasih angpau, untuk merayakan. Terima kasih Bos Wei. Sebelum kamu pergi, bantu aku cari asisten perempuan. Oak. Syaratnya, jangan yang terlalu licik. Gak ada pengalaman kerja juga gak apa-apa, bisa diajar pelan-pelan. Tapi harus yang sifatnya penurut, polos. Gak banyak akal. Dan Kalau begitu, aku minta maaf. pinggang. Bos Wei selalu bersikap abstinensi. Bertahun-tahun tidak berubah, baru saja bertunangan dengan Nona Fu. Tiba-tiba mau merekrut asisten wanita dengan banyak persyaratan. Jangan-jangan. Bos Wei, apa yang Anda katakan? Tidak ada. Yang terakhir ini, tidak perlu dicatat. Hari ini Anda ada waktu untuk inspeksi? Bukankah ini karena Bos Wei yang menyuruhku datang? Apa ini? Kamu ngapain? Kamu bilang begitu jadi tidak seru. Bukankah kamu yang menyuruhku untuk merayu? Aku bawa camilan sore. Kenapa? Takut aku meracuni? Terakhir kali kamu manis seperti ini, waktu masih SD. Kamu menghancurkan model yang kususun selama 2 bulan. Sebelumnya, Sudah-sudah, tidak perlu mengungkit masa lalu. Ternyata tipe ideal Bos Wei adalah bayi manis yang penurut. bukan manis. Apakah seperti kamu, wanita galak? Tidak tahu, apakah gigi manisku tajam? Sudahlah, aku tidak bermaksud apa-apa lagi pula. Bos Wei bersederhana, banyak kepentingan untuk menyelamatkan keluarga kami, tidak sempat berterima kasih. Mana mungkin ikut campur urusan pribadimu? Kalau begitu, lebih baik. Minggu depan, ikut rapat energi baru bersamaku. Kerja sama yang baik. Nona Xiao, jangan berputar lagi. Kamu sudah berputar lebih dari 10 kali kalau mau olahraga. Pergi ke gym saja, aku masih ada urusan. Jija. Urusan perusahaan, ayahmu yang akan menanganinya. Sekarang yang paling penting adalah mengikat Wei Ling dengan erat. Ku dengar dia selingkuh, kamu tahu? Selingkuh? Tapi kami belum bertunangan. Kata selingkuh tidak tepat digunakan seperti ini. Bukankah pertunangan hanya soal waktu? Seriuslah, badai belum berlalu saat ini. Kalau Wei Ling punya wanita lain, bagaimana dengan muka keluarga kita? Kalau begitu, siapa yang memberitahumu? Xiao Zhang yang bilang, katanya sepertinya seorang mahasiswi baru lulus. Ditempatkan Wei Ling di Villa Fedor. Cantik seperti bunga. Gadis zaman sekarang. Di luar kelihatan polos, tapi sebenarnya merokok, minum alkohol, jago menggoda, percaya deh. Jangan dekat-dekat aku ya. Xiao Zhang yang kasih tahu, coba. Kamu pikir-pikir lagi. Kamu. Maksudnya APA? Pikir dong,
Xiao Shang kan sopir kita. Dia mana mungkin tahu urusan Wei Ling? Dia tuh lagi sindir kamu. Mending kamu cek aja ke vilanya. Ini selingkuhan Wei Ling. Atau selingkuhan Lao Xiao sih? Dasar Funansu. Aku susah payah selamatkan perusahaan. Kamu malah asik sembunyiin cewek. Nanti aku kelidi kamu. Setiap hari begini. Direktur Liu, semoga 2 tahun ke depan kerjasamanya lancar. Pasti lancar. Tapi entah Bos Fu mau hadir enggak. Makan malam bareng malam ini. Ini. Apa-apaan sih, tua bangka mesum? Tanda kontrak sama Wei Ling minta aku temani. Mimpi kali kau. Bos Fu nggak mau ya. Sayang, cincin tunangan kau lupa di bawah. Sibuk jadi lupa. Maaf Direktur Liu, Jia lagi nggak enak badan. Bos Fu aku permisi dulu. Sudah kerja keras. Bos Wei hari ini cukup gentleman ya. Direktur Liu tua mesum itu udah kayak siluman. Selama aku ada, nggak boleh ada yang manfaatin kamu. Setidaknya di depan umum. Oke, aku akui, ada sedikit perubahan sikap padamu. Hati-hati. Ada apa? Maaf Boss Wei, pertama kali pakai high heels. Belum terbiasa. Sakit. Keseleo. Boss Wei kamu. Kalau tidak nyaman, tidak usah dipakai. Lepas sepatunya, aku antar kamu ke rumah sakit. Boss Wei, sekarang masih jam kerja. Aku tidak bisa meninggalkan posisi, apalagi. Bos Fu juga sedang melihat dari samping. Kamu tidak perlu pedulikan dia. Baru tadi masih bilang partner strategis. Sekarang langsung, tidak perlu pedulikan dia. Sungguh menyakitkan hati. Tunangan. Lepas sepatunya, aku bantu kamu jalan. Atau mau aku gendong? Ah, aku benar-benar gila. Ngapain mikir yang bukan-bukan? Wei Ling mana mungkin dia? Malam mimpi, siang melamun. Fujia, kamu juga harusnya cari pacar yang benar di dunia nyata. Orang kolot, biasa lihat aku cuma muka datar. Lihat cewek imut-imut langsung manis-manis. Bos Fu, kenapa kamu di sini? Bos Wei tidak ada. Ini jam berapa? Sudah hampir pulang. Kemarin sudah kirim pesan, hari ini temani aku ke pesta. Jangan-jangan dia lupa. Itu. Bos Wei dia. Jia. Ada apa? Cepat bilang. Asistennya yang baru, kemarin kan kakinya keseleo. Hari ini tidak sengaja didorong teman, jatuh lagi. Bos Wei bawa dia ke rumah sakit. Hari ini mungkin tidak akan ke kantor. Baiklah, hari ini kan cuma mau temani dia negosiasi. Proyek energi baru yang dia tangani. Kalau dia sibuk pacaran, aku malah santai. Tidak jadi pergi. Bos Fu jangan buru-buru. Bos Fu, aku telepon Bos Wei. Bos Fu, jangan pergi. Pria lajang tua membatalkan janji sudah biasa.
kamu juga ikut-ikutan bikin masalah. Benar-benar sial, minum air saja tersedak. Hei, siapkan diri dalam setengah jam, temani aku minum. Aku juga sakit, tahu. Kenapa tidak ada yang pijitin aku? Sakit di mana? Mungkin aku bisa bantu. Kakak tingkat, kenapa kamu datang? Lama tidak bertemu, Fujia. Maaf, tadi agak kurang sopan. Cheng Wen sibuk tidak bisa datang, jadi minta aku jemput kamu. Aku bilang, profesor besar seperti kamu, kok bisa datang ke sini? Ini Tony. Dia juga membatalkan janji. Sendirian di luar, jangan minum terlalu banyak. Lalu, apa yang terjadi kalau minum terlalu banyak? Minum terlalu banyak. Mungkin akan jadi incaran orang jahat. Bukan anak kecil lagi, masih bisa tersedak gampang banget. Aku nggak mau jadi orang jahat. Mengganggu pria baik-baik aja udah cukup. Nggak tahu, gigi manisku tajam atau enggak. Mirip banget. Mirip APA? Nggak apa-apa. Sekarang udah malam. Senior, kamu pulang dulu aja, aku nanti. Sendirian naik taksi aja. Fujia. Aku sekarang jomblo, waktu luang banyak. Bahkan bisa nemeninmu minum beberapa gelas lagi. Atau mungkin, jadi incaranmu sebagai pria baik-baik juga nggak masalah. Kalau gitu, kamu suka lihat gigi tajam orang lain? Di kehidupan nyata belum pernah lihat gigi tajam orang lain. Nyata. Xiaowang bilang, setelah kamu pergi dari kantor siang tadi. Nggak pergi ke pesta, jadi sekarang. Kamu di mana? Urusanmu apa? Kamu minum? Cuma kamu yang boleh punya pacar. Minumnya enak hari ini, lain kali lanjut lagi. Profesor Yo. Sudah sampai. Boss Wei, Fujia kebanyakan minum. Katanya sekarang tinggal di sini. Aku khawatir dia nggak aman sendirian. Jadi aku antar dia ke sini. Makasih ya, sini. Jangan macam-macam. Profesor Yo, aku ingat kamu dan Jia. Satu fakultas waktu kuliah, kamu lebih tinggi satu tingkat, kan? Setelah lulus kalian gak pernah kontak lagi, kok? Sekarang main lagi. Boss Wei, kata main. Kedengeran nggak enak tuh. Fujia itu adik tingkatku yang berbakat. Aku peduli padanya itu wajar. Lagi pula, pria lajang wanita lajang, bahkan kalau aku ngejar dia. Harusnya nggak ada masalah kan? Aku cuma mau ngasih tahu kamu baik-baik aja. Lagi pula, Fujia punya banyak pacar. Kalau jadwalnya Senin Rabu Jumat atau Selasa Kamis Sabtu. Mungkin kamu nggak kebagian. Aku dengar-dengar. Boss Wei dan Fujia dari kecil nggak akur. Nggak tahu kenapa sekarang dia tinggal di sini. Dan soal rumor-rumor tentang Jia, aku rasa belum tentu benar. Kalau Jia, apa dia bilang sama kamu soal ini? Kami sudah bertunangan. Masa iya dia tinggal di sini kalau enggak? Makasih Profesor Yo sudah antar tunanganku pulang. Hati-hati di jalan. Jangan sampai jatuh. Jalan lurus. Berdiri tegak. Kamu kenapa lagi? Duduk. Betul, Tuan. Ngomong apa sih nggak jelas? Tuan. Kamu mau lihat aku? Kamu mau lihat siapa yang ada di depanmu? Anggap aku Zhou Sun MU?
Mau jadikan aku pacarmu juga ya? Nona Fu yang suka gonta-ganti pacar. Kamu sakiti aku. Biarkan saja kamu kesakitan. Jangan pergi, jangan pergi. Aku marah. Ada apa? Siapa yang buat manisku nggak senang? Kamu pukul aku dan kamu marahin aku. Masa sih? Atau di hatimu? Aku memang orang seperti itu? Kamu kenapa lagi? Duduk. Biarkan saja kamu kesakitan. Jangan pergi, jangan pergi. Aku juga nggak ingat, tapi kamu memang begitu. Oke, biar kamu marahin aku biar lega. Atau kamu pukul balik aku. Aku nggak tega pukul kamu. Kalau saja bisa pukul dia. Siapa? Orang yang suka marah-marah dan mulutnya jorok. Sombong banget. Kalau sampai di tanganku, pasti aku kupas kulitnya. Lalu kukurung di ruang gelap, kasih minum air cabai. Lalu kasih nonton film. Sudah. Ngomongin ini gak baik buat anak-anak. Jangan bahas orang yang gak enak deh. Hem. Kenapa? Kamu merasa sangat tersakiti? Nggak kok. Coba lihat matamu, sudah merah karena nangis. Nona Fu. Oh, kamu ya? Kakimu sudah sembuh? Weling ada nggak? Aku mau ajak dia makan siang. Sudah sembuh? Terima kasih perhatian Nona Fu. TAPI. Kalau aku nggak salah lihat, sekarang jam 1 siang. Waktu makan siang sudah lewat lama. Bos Wei sedang istirahat. Lebih baik jangan ganggu dia. Kemarin Weling karena urusan pribadi, membatalkan janji denganku. Jadi hari ini meski jam 1 pagi, dia harus bangun dan temani aku makan siang. Tapi Bos Wei sudah bilang, saat tidur siang jangan ada yang ganggu. Wah, aturan yang ketat sekali. Dia bilang ke siapa? Dan kapan dia bilang? Dia bilang, Kay, saya, siang tadi saat aku masuk ngasih kopi. Dik, laki-laki itu semua penipu. Jangan sampai tertipu hanya karena sikap manis mereka yang palsu. Nona Fu, kok bisa begitu sih? Jangan fitnah Bos Wei seperti itu. Bos Wei itu dewasa, penuh pesona. Sangat baik, nggak pernah menganggap aku bodoh. Padahal aku baru lulus dan nggak bisa apa-apa. Udah deh, nanti aku muntah dengarannya. Ambil dia sini. Kenapa marah-marah ke asistenku? Rupanya hari ini Nona Fu nggak mabuk. Tapi sok jagoan ya? Kamu buta ya? Aku marah ke dia? Nggak, Bos Wei, ini salahku. Salahkan aku saja. Aku dengar siang tadi bos bilang, semalam kurang tidur, jadi aku nggak mau ada yang ganggu. Makanya aku nggak izinkan Nona Fu masuk. Ini memang salahku. Ini tugasmu, mana ada salahnya. Gak kayak orang tertentu. Gak tahu diri, sok jagoan. Gak lihat-lihat tempat. Weling, kamu sendiri yang suruh aku datang ke sini tiap hari selama sebulan. Ini kan omonganmu sendiri. Ah, itu kan cuma pura-pura tunangan, pura-pura tunangan. Lagi pula, aku tidak bilang selama masa perjanjian. Boleh bebas main dengan pria lain, habis itu malah bikin ribut di sini. Aku main, Kamu lupa siapa yang mengantarmu pulang kemarin? aku dan Yosun hanya. Teman sekelas yang polos, senior baik hati. Mengantar junior pulang ya? Betul. Jangan pura-pura. Kita sama-sama tahu maksudnya. Sudah, kamu sibuk juga kan? Sedang apa? Santai sebentar, mau ikut? Jajah, kamu di mana? Baru dapat kabar ada rapat dadakan dengan manajemen perusahaan. Aku mau ke sana sebentar. Rapat manajemen hari ini, kamu tidak perlu datang. Kamu juga tidak perlu kembali ke perusahaan untuk sementara waktu. Kenapa? Begini, semua jabatanmu saat ini ditangguhkan. 2 hari ini, ayahmu mengambil alih kembali.
bisnis perusahaan, sekaligus menyerahkan sebagian pekerjaan. Case sepupumu. Apa? Aku sebelumnya sedang menangani bisnis di luar negeri. Kalian buru-buru memanggilku pulang. Proyekku terpaksa dihentikan, krisis pasar saham sudah lewat. Lalu aku disingkirkan begitu saja? Dia sengaja kan? Lagi pula, sepupuku itu tidak berguna. Selain hura-hura, dia bisa apa? Jangan marah, maksud ayahmu adalah bisnis perusahaan. Dia yang tangani tidak masalah, kamu terima saja kenyataannya. Fokus awasi Wiling. Jangan sampai dia direbut wanita lain. Sekalian, persiapkan baik-baik acara pertunanganmu nanti. Baik. Kalian berbuat semaumu saja, aku tidak peduli lagi. Urusanku apa? Aku tidak mau terima perlakuan seperti ini. Nona Fu, kemas barang di jam seperti ini, mau meninggalkan keluarga Wei? Ya. Kamu mau apa? Kamu boleh pergi dari keluarga Wei, tapi jangan bawa barang-barang kami. Aku periksa dulu. Baik, ambil saja semuanya. Apa-apaan kamu? Sakit tahu. Fu Jia. Aku baru dengar kamu disingkirkan oleh Paman Fu. Minggir. Kamu sedang apa? Oh, Tuan. Nona Fu ingin pergi di tengah malam. Aku cek apakah dia mencuri. Bukan mencuri. Aku cek apakah dia membawa sesuatu dari keluarga Wei. Jangan sentuh barang-barangnya. Oh, Fu Jia. Bahkan kau juga berani mengusikku. Sepatu jelek. Kenapa nangis begitu sedihnya cuma karena kehilangan kekuasaan? Seperti anjing liar kecil. Kasihan sekali. Bagaimana kalau kita menghiburnya sebentar? Perawan tua, brengsek. Aku hampir tidak mengenalimu dengan penampilanmu yang begini. Kenapa kau sendirian di sini? Kalau kau tidak mau pulang, aku antar kau ke hotel. Mau cue paper? Tidak usah. Oh, begitu rupanya. Sudah dapat target baru, jadi buru-buru mau pergi. Kau kenapa lagi? Duduklah. Tuan. Mau lihat milikku? Kau menyakitiku. Siapa yang membuat manisku marah? Kau. Kau memukulku. Kau memakiku. Aku memang terlalu banyak berpikir. Fu Jia jelas-jelas anjing gila yang pemarah. Selain bikin kesal, dia cuma bisa bikin kesal. Mana mungkin dia seperti si manis? Pasti karena belakangan ini. Aku terlalu sering bertemu dengannya, jadi bingung antara mimpi dan kenyataan. Jadi berhalusinasi. Sudah, jangan dipikirkan. Kalau di dunia nyata ada yang sifatnya seperti si manis. Pasti cuma Ye Jingxin. Pikiran sederhana dan bersih, tidak mungkin ada hubungannya dengan Fu Jia yang penuh skandal. Dan hobi berpesta tiap malam. Ye Jingxin, kau tidak punya mata saat jalan? Nah, sekarang, ini kontrak dari klien yang baru saja ditandatangani. Basah semua karena kau. Bagaimana ini? Maaf, aku tidak sengaja. Lucu sekali. Aku susah payah mengurusnya selama 3 bulan baru dapat tanda tangan. Aku saja belum mengeluh, kau sudah cengeng duluan. Aku tahu kau disukai bos. Sudah, jangan pura-pura. Bicarakan bagaimana menyelesaikannya. Kakak Chen. Sudah bekerja keras. Minggu depan, tambah 2 hari cuti berbayar. Baju dan kontrak ini serahkan saja pada Xiao Wang. Oh, Bos Wei. Baiklah, kalau Bos Wei sudah sangat memperhatikan magang ini. Saya tidak akan sungkan lagi. Magang baru ini ternyata punya backing yang kuat ya. Berkali-kali melakukan kesalahan dalam sebulan, tapi masih bisa bertahan. Pasti ada orang kuat yang membantunya di belakang. Kayaknya temperamen Nona Fu tidak akan bisa menandingi.
Terima kasih Boss Wei sudah menolong saya. Tidak apa-apa, lain kali hati-hati. Bos Wei mencari saya? Fujia tidak datang hari ini? Ini, saya juga tidak tahu jadwal Nona Fu. Bukankah Bos Wei tinggal bersama Nona Fu? Boss Wei seharusnya yang paling tahu. Cari tahu dari orang-orang di sekitarnya. Ingat, jangan terlalu terang-terangan. Baik. Kakak Yo, tidak usah membereskan, duduk saja. Kakak Yo, bukankah pekerjaanmu sangat sibuk? Kok ada waktu datang ke sini? Kamu sendirian di tengah malam, menangis sedih seperti itu. Kemarin saat mengantarmu ke sini, aku sudah agak khawatir. Tidak menyangka kamu masih sempat belanja. Pokoknya niatku tinggal di hotel saja. Barang-barang ini kubeli lewat make-up artist. Oh ya, sup yang dibeli kakak Yo enak sekali. Kok kamu tahu aku suka rasa seperti ini? Aku ingat waktu kuliah kamu suka sekali makanan pedas. Tapi suka sup yang rasanya ringan, kombinasi yang aneh. Memang aneh. Kakak Yo sangat perhatian. Tidak semua orang kuperlakukan seperti ini. Fujia. Di mataku, kamu selalu yang paling spesial. Jujur saja, sejak kuliah, aku sudah diam-diam menyukaimu. Pelea. Ayo pergi. Bibi Xiao. Fujia, ini Fujia waktu masih SMA. Jeja. Malam ini makan malam bersama ayahmu, aku, dan Fei Fei. Teman-teman Paman Lin, oke? Wajah masammu untuk siapa? Aku ibumu. Kamu adalah wanita simpanan. Tidak peduli kamu mau atau tidak, sekarang, akulah nyonya rumah keluarga Fu. Kecuali suatu hari nanti kamu sudah mandiri, selain itu di rumah ini. Tidak akan pernah ada tempat bagimu untuk berbicara. Ayo sini. Fujia. Lihat aku. Malam ini masih harus makan. Bagaimana bisa memukul wajah? Bibi Xiao. Jangan bergerak. Bibi Xiao, apa yang kamu lakukan? Bibi Xiao, berhenti. Lepaskan. Fujia. Ayahmu sudah sangat tidak menyukaimu. Di rumah ini, jika aku tidak membelamu, kau pasti akan diusir dari rumah ini, Fujia. Kamu juga tidak ingin menjadi anak yatim, kan? Jangan bergerak. Bibi Xiao berhenti. Bibi Xiao. Bagaimana aku bisa memimpikannya? Masih disiksa oleh Xiao Wen. Aku sudah selesai, ayo lagi. Tunggu. Bagaimana, Bos Wei ingin terus memaki? Kata-kata yang belum selesai kemarin. Bukan. Lalu apa? Kemana saja kamu 2 hari ini? Jika kamu melihatku mengembara, jadi terpaksa. Gunakan beberapa cara untuk menurunkan si tua itu. Kalau begitu, selamat Bos Fu kembali berkuasa. Terima kasih. Tapi karena kamu sudah kembali, berarti perjanjian kita masih berlaku, kan? Tentu saja berlaku, untuk kepentingan bersama saling menguntungkan. Lagi pula, kita tidak ada apa-apa, kan? Bos Wei. Kebetulan. Malam ini ada jamuan makan, Chris dari Inggris. Berharap kita berdua bisa hadir bersama. Bos Fu. Beri muka, ikutlah. Tidak, malam ini aku ada janji. Kamu pergi saja dengan si manismu. Janji dengan siapa? Yosun? Tidak boleh. Minggir. Perjanjian masih berlaku. Kamu masih tunanganku. Bos Fu, tolong penuhi kewajibanmu. Kepentingan di atas segalanya. Bos Wei memanjakan asisten magang.
membantunya menyelesaikan banyak masalah. Ini sudah tersebar di gedung ini. Sekarang kamu tidak membiarkanku pergi kencan. Dengan posisi apa? Dia hanya asistenku, masih baru. Tidak bisa apa-apa, itu wajar, mereka tidak perlu mengganggunya. Tapi Yosun berbeda. Dia tidak ada hubungannya denganmu, tiba-tiba kamu menemuinya. Bagaimana orang lain melihat kita? Bagaimana? Kamu yang pertama kali tidak bersikap benar, membuat rumor bertebaran. Sekarang menyalahkanku karena terlalu dekat dengan temanku. Konyol. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak mengejar Ye Jingxin. Kamu menjadi atau tidak, bukan urusanku. Barang-barangmu masih di rumahku. Kapan pindah kembali? Itu, Apa? Boss Wei. Masuk, ingat ketuk pintu. Ada apa? Aku lihat pintunya tidak tertutup, jadi... Maaf, aku datang di waktu yang tidak tepat. Ye Jingxin. orang yang dicintai kabur, tidak mengejarnya? Tunggu sampai kamu dapatkan dia. Hibur dia dengan baik, jelaskan hubungan kita dengan jelas. Ada dia tidak berpikir macam-macam. Fujia, aku minta kamu berhenti di sini. Apa aku salah? Kalau kamu menyukainya, seharusnya jaga moral pria dan baik padanya, jelaskan dengan jelas. Hubungan dan perjanjian kita. Kamu gila ya? Aku memang gila. Wailing, brengsek. Sangat marah. Halo, Bu. Aku lihat Fuja sendirian. Menginap di hotel kita. Dia terlihat sangat sedih. Menurutmu apakah dia bertengkar dengan kakak Wailing? Dia baru saja mengalahkan ayahnya. Membuat perusahaan sedikit goncang. Kalau sekarang bertengkar dengan Wailing. Ambil kartu kamar di resepsionis, yang lain aku pikirkan. Oak. Wailing, Fei Fei melihatnya sendirian. Terlihat sangat sedih dan menangis di hotel, bilang mau bunuh diri. Bunuh diri? Jia-jia, bangun Jia-jia. Jia-jia jangan mati, Jia-jia. Kamu gila ya? Larinya tengah malam. Apa yang kamu lakukan? Aku yang belum tanya kamu. Kamu bohong aku bunuh diri. Tujuanmu memancingku datang apa? Aku bohong apa? Kamu yang memaksa masuk ke kamarku. Aku malah seharusnya melaporkanmu ke polisi. Sebentar, bunuh diri? Siapa yang bilang aku bunuh diri? Mi, cuma ciuman beberapa kali. Aku kan tidak kekurangan pria. Masa sampai bunuh diri? Benar, Xiao yang menelepon, bukan dia, juga. Aku juga tidak dibutuhkan. Kenapa lagi lihatku dengan tatapan sampah seperti itu? Sinting. Kenapa aku di sini? Kalau tidak salah, ini kamar Fu. Ini, kamar siapa? Ini mimpiku. Kenapa menangis sedih sekali? Ada orang jahat yang bikin aku kesal. Kenapa di dunia ini ada orang yang begitu aneh? Aku memang pemarah, tapi itu bawaan lahir. Maaf ya, apakah aku memukulmu sampai sakit? Cakar kucing kecil mana bisa sakit? Aku suka. Apapun sifatmu, sayang, aku suka. Kamu yang paling baik. Tidak seperti mereka, selalu menyalahkanku. Semua kejahatan di dunia ini, aku yang melakukannya. Jadi, dia siapa? Dia tetangga dari kecil, bukan, itu anjing jahat tetangga. Mengira aku mencuri tulangnya, jadi menggigitku. Oh begitu.
Kamu ngapain? Jangan pikirkan dia. Sekarang yang menggigitmu adalah aku. Aneh, kenapa memikirkannya? Present Boss Wei. Sepertinya Anda ada masalah hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa, hal kecil. Ngomong-ngomong, hari ini kamu bertemu Fuji ya? Bos Fu datang pagi tadi saat Anda sedang rapat. Dia cepat pergi. Boss Wei, aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini, Boss Wei. Bibi Xiao. Sepertinya aku datang tidak pada waktu yang tepat. Perlu aku masuk 5 menit lagi. Cantik sekali. Ternyata Bos Wei suka tipe seperti ini. Bibi Xiao. Jangan berpikiran macam-macam. Bos Wei, dengan status Anda seperti ini, tinggalkan yang penurut dan mengerti, tidak masalah ada di samping. Hari ini saya datang untuk bertanya, kapan rencananya? Mengadakan upacara pertunangan dengan Jogja? Oh ya, Bibi Xiao. Jujur saja, mungkin ada acara pribadi dalam waktu dekat. Urusan pertunangan ditunda dulu. Apa? Halo, Bos Liu. Proyek yang kita bicarakan sebelumnya. Apakah hari ini bisa menandatangani kontrak? Saya kebetulan ada waktu hari ini. Bagaimana kalau kita bertemu di perusahaan nanti? Xiao Fu, proyek ini mungkin harus ditunda. Kenapa ditunda? Wiling menanda pertunangan. Kabar hubungan kalian retak sudah tersebar kemana-mana 2 hari ini. Bos Fu, jangan bilang kamu belum tahu. Ternyata Bos Liu sebelumnya mau menandatangani kontrak dengan saya. Karena melihat wajah Bos Wei ya. Keunggulanmu memang sudah jelas. Tapi semua orang harus menjaga jarak dengan keluarga Wei. Kalau sekarang kita menandatangani kontrak, bukankah ini seperti mendorong saya ke dalam lubang api? Baiklah. Lupa mengetuk, maaf mengganggu kalian berdua. Nona Fu salah paham. Saya tadi hanya mencoba dasi untuk Bos Wei untuk acara malam nanti. Kenapa baru datang? Baru datang. Kurasa, saya datang terlalu awal. Asisten Y, tidak ada urusanmu di sini, keluar dulu. Nona Fu, saya tahu kamu dan Bos Wei banyak tidak cocok, tapi rumor kali ini atau kesalahpahaman tadi tidak ada hubungannya dengan Bos Wei. Dia juga bukan seperti yang kamu sebut, pria baik-baik di depan saja. Bos Wei dia. Maaf, migrain saya kambuh, sekarang. Hanya ingin menanyakan beberapa hal lalu pergi, tidak ada waktu untuk mendengarmu. Melakukan pengakuan cinta ini. Hati-hati. Tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saya bahkan tidak mendorongnya. Migrainmu juga tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah. Weiling. Saya hanya ingin tanya satu hal, kenapa tentang penundaan pernikahan kita? Kabar hubungan retak, saya yang terakhir tahu. Waktu itu Bibi Xiao datang ke perusahaan, saya langsung memberitahunya. Karena ada urusan pribadi, aku perlu menunda acara pertunangan. Kalau hubungan kita putus gimana? Kamu juga tahu kondisi aku sekarang. Aku memang ada urusan pribadi yang perlu waktu untuk diselesaikan. Wah gitu ya. Berarti hidup matiku, oh iya, hidup matiku. Memang nggak ada hubungannya sama kamu. Kak, jadi mending jangan ajak aku aja. Aku lagi sial banget belakangan ini. Kalau ke rumahmu, takut aku bawa sial buat kamu. Kamu belum makan malam, minumnya dikit aja. Nanti malah sakit lagi.
Saham keluarga Fu sekarang kan sudah stabil ya? Meskipun masih ada beberapa proyek dan pekerjaan yang sedang diperiksa. Tapi dengan bantuanmu, pasti bisa cepat bangkit lagi. Kak, kamu nggak tahu. Kalau aku nggak pegang kendali, para pemegang saham di perusahaan, termasuk ayahku, mereka bakal berebut kekuasaan denganku. Bikin repot aja. Kamu kan sudah bertengkar sama Weling. Mendingan lepas saja. Dengan kemampuanmu. Seharusnya nggak perlu ikut perebutan kekuasaan ini. Juga nggak perlu mengorbankan kebahagiaan demi keuntungan. Kalau aku nggak punya kekuasaan, para pemegang saham di perusahaan pasti pengen banget usir aku. Aku bisa jagain kamu. Fujia. Mau coba nggak? Kasih aku kesempatan. Meskipun dia ada kemiripan dengan dia yang di mimpiku, tapi... Maaf ya, Kak. Gimana kalau nunggu sampai aku lewat masa sulit ini dulu, baru kita bicarakan hal ini lagi? Nggak apa-apa. Aku bisa nunggu. Mainem. Fujia ini 2 hari nggak muncul. Boss Wei, Ada apa sih? Panggil aku khusus. Ada apa ya? aku baru aja masuk perusahaan, banyak hal yang masih kurang. Tapi kamu nggak pernah marahin aku, malah selalu bantu aku. Bantu selesaikan banyak masalah. Aku sangat mengagumi orang sepertimu. Nggak apa-apa. Siawang waktu baru masuk juga lebih bodoh dari kamu. Aku juga pelan-pelan ajarin dia. Yang penting kerja dengan baik. Boss Wei, sebenarnya setelah Anda bertunangan dengan Nona Fu, ada beberapa kali dia datang ke perusahaan saat Anda tidak ada. Menggunakan nama hubungan kalian secara diam-diam. Membuat wakil direktur Zhao dari departemen proyek dalam proyek kerjasama dengannya. Menambah banyak keuntungan. Dan juga Nona Fu, di depan rekan kerja, selalu menganggap diri sebagai Nyonya Wei. Suka memerintah, menyuruh mereka menyajikan teh, air, dan memesan makanan. Apa? Ini adalah hal-hal yang terjadi saat Anda tidak ada. Saya sebaiknya tidak usah melanjutkan. Lanjutkan. Ya, kamu lanjutkan, aku juga ingin dengar. Tidak ada apa-apa. Wah, sangat mewah. Nona Ye, kamu tadi bilang siapa itu? Wakil Direktur Zhang, ya? Dia secara diam-diam menambah keuntungan untuk proyekku. Siapa yang memberitahumu? Dan juga, tentang aku menyuruh orang menyajikan teh dan memesan makanan. Siapa lagi yang memberitahumu? Aku hanya mendengar dari mereka saja. Mereka siapa? Katakan nama mereka. Aku akan cari pengacara untuk menuntut satu persatu. Fujia. Kamu tidak perlu terlalu keras, kan? Aku terlalu keras? Baik. Kamu bilang ada Direktur Zhao. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Hanya beberapa kali. Proyeknya aku urus langsung dengan Wei Ling. Dan juga, tentang aku menyuruh orang menyajikan teh dan memesan makanan. Siapa yang bilang? Kamu bisa kirim pesan sekarang juga. Atau telepon, suruh mereka datang ke sini. Datang ke sini. Siapa yang menyebarkan rumor? Aku bisa selidiki. Fujia, bisakah kamu tidak marah? Tidak perlu, kan? Ya, aku salah paham dengan Nona Fu. Aku seharusnya tidak mengatakan hal ini. Di depan Boss Wei. Bos Wei, orang-orang di perusahaanmu itu, aku bahkan tidak kenal, oke? Fujia, bisakah kamu tidak selalu begitu emosi? Sudahlah. Tidak menarik, tidak tertarik lagi. Hari ini siapa itu? Halo. Cheng Wen, ya? Ternyata Boss Wei. Aku kira siapa. Bisa luangkan 10 menit? Aku ingin bertanya sesuatu. Melihat hubunganmu dengan Jia, baiklah. Sejak kapan dia berubah? Atau justru pemikiranku tentang dia yang berubah? Padahal, Dia cuma stylist dan sahabat Jia kok. Sebenarnya dia sangat menjaga diri.
Kalau dia tidak berpura-pura cerdik di depan para bos. Dan tidak pandai bergaul, gadis seperti dia mudah dibuli. Waktu kuliah di luar negeri, keluarganya tidak memberi uang saku. Kami kenal saat dia kerja part-time. Gadis manja yang biasa hidup enak. Di musim dingin kena frostbite pun, tidak ada tempat untuk mengeluh. Jia jarang punya teman. Selain fokus kerja ya kerja, dia takut. Kembali ke masa sulit dulu. Jangan lihat dia penetrate. Sebenarnya dia berkata kasar tapi hatinya lembut. Cobalah bersikap baik padanya. Nanti kamu akan tahu dia mudah dirayu dan akan membuka hati padamu, manja tapi imut. Manja dan mengemaskan. Terharu banget. Wah, pesanan sudah sampai cepat ya. Aku datang minta maaf. Bukannya hubungan kita sudah putus? Ngapain kamu kesini? Tony bilang kamu suka ini. Aku beliin buat minta maaf. Bos Wei bisa minta maaf juga? Langit mau runtuh kali. Tadi Bibi Xiao telepon bilang kamu bunuh diri. Aku salah paham. Aku minta maaf. Sebelumnya ada rumor di perusahaan, aku tidak klarifikasi. Ini salahku, aku minta maaf. Dulu, aku punya stereotip tentangmu. Aku minta maaf. Dan sebelumnya, aku banyak menuntut. Kamu penuhi semua, malah aku yang tidak memenuhi. Maafkan aku. Hidup matimu sangat berhubungan denganku. Sayang, jangan sedih lagi. Tunggu. Kamu hari ini agak berbeda. Kok tiba-tiba jadi lembut banget? Apa aku memang lembut? Cobalah bersikap baik padanya, nanti kamu akan tahu dia. Mudah dirayu dan akan membuka hati padamu, manja tapi imut. Ini benar kamu? Aku lapar. Kembali tinggal di rumahku ya, kita masih bertunangan. Aku akan klarifikasi rumor itu. Dan aku akan memenuhi semua permintaanmu. Selain itu, kita akan menandatangani perjanjian pribadi terpisah. Benar. Kenapa dia hari ini begitu mudah diajak bicara? Terlihat baik banget. Wei Ling, kamu pasti sedang menyimpan sesuatu yang tidak baik, ya? Lagi cari masalah buat mempermalukanku, ya? Aku. Jangan lagi menangis diam-diam sendirian. Aku akan selalu mendukungmu. Siapa yang butuh dukunganmu? Tapi tidak apa-apa juga sih. Bibi, Jia tenggorokannya tidak enak. Tolong buatkan sup peach gum. Baik, Tuan. Kalau begitu, aku akan kembali ke kantor dulu. Mau makan apa malam ini? Kirim pesan saja. Pergilah. Nona Fu, metode apa yang tidak pantas ini kamu gunakan? Hingga Tuan membawamu kembali lagi? Di mana barang-barangku sebelumnya? Waduh, aku kira itu sampah. Sudah kubuang semua saat membersihkan. Baiklah, Tuan Wei, bukankah tadi disuruh membuat peach gum? Kalau begitu, cepatlah pergi. Sudah puluhan tahun aku di keluarga Wei, aku tahu siapa yang pantas.
Seperti Nona Fu yang seperti kamu ini. Yang selalu berusaha menjilat dan memaksa diri pada orang lain. Kamu tidak pantas. Meski aku tidak tahu apa kesalahanku padamu. Tapi penampilanmu sekarang sangat mirip badut. Bagaimana caramu berbicara padaku? Kamu sudah membuang barang-barangku, kan? Kalau begitu, tolong, ganti rugi. Ganti rugi apa? Ini adalah keluarga Wei. Tapi kamu bukan anggota keluarga Wei. Sebelumnya aku tidak menyulitkanmu. Karena kamu bekerja di keluarga Wei memang cukup berat. Tapi bukan berarti aku tidak punya harga diri. Seumur hidupku, aku bahkan tidak pernah melihat wajah marah Wei Ling. Dengan hak apa kamu, seorang pembantu, berani mengatur-aturku? Dasar gadis ini sebelumnya selalu diam saja. Kenapa hari ini tiba-tiba berubah? Sudah, pergilah bekerja. Bibi, Selamat atas promosi asisten manajer. Kalau bukan karena Kak Chen, aku tidak akan tahu. Pertama kali dengar ada yang naik jabatan secepat ini. Sungguh iri. Terima kasih. Jingkin, asisten Wang sebentar lagi akan cuti. Mulai sekarang, di samping Bos Wei. Hanya kamu yang paling dekat. Kalau ada informasi internal ke depannya, jangan lupa kasih tahu teman-teman. Kita bertiga masuk interview bareng. Kalau suatu hari bisa melakukan Bos Wei, jangan lupa kirim angpau lewat WeChat ya. Ngomong apa sih? Belum tentu terjadi. Bos Wei hari ini. Asisten Wang, Bos Wei buru-buru banget. Mau ngapain sih? Baru aja berhasil tenangkan Nona Fu, sekarang buru-buru jemput orang buat makan. Aku juga baru pertama kali lihat. Bos Wei buru-buru banget. Beneran? Bos Wei. Kok kamu datang? Asisten Wang lagi kudi, katanya kamu punya dokumen rapat penting yang perlu ditandatangani. Kebetulan aku lewat sini. Jadi ku bawakan. Makasih ya, tunggu sebentar. Nona Fu. Wei Ling, parfum apa yang kamu semprotkan di bajumu? Baunya terlalu menyengat sampai malas memakainya. Ini karena ada yang pulang tanpa bawa baju tidur. Gak mau pakai juga harus pakai. Ya udah deh. Kamu tanda tangan apa sih? Proyek besar, gak boleh lihat. Nona Ye datang, makan buah. Makasih. Cewek seperti Nona Ye yang bersih dan tidak dibuat-buat. Sekarang sangat jarang ditemui. Denganmu di samping Pak Wei, aku jadi tenang. Tidak seperti orang lain yang sok kaya. Suka hammer dan suka mengganggu orang. Asisten Ye, ini pertama kalinya kamu datang? Tante kok kenal asisten Ye? Jangan-jangan kalian sudah kenal sebelumnya? Enggak, aku nggak kenal dia. Aku cuma lihat mukanya baik. Sudah ditandatangani. Ini. Masa sih? Masa sih dia bisa tinggal di rumah Wei Ling? Bahkan pakai bajunya dengan akrab. Pesta malam ini, panas. Wei Ling akan sibuk sampai larut malam. Fujia kebetulan nggak ada. Aku harus ambil kesempatan ini. Xiao Wang mana? Panggil Xiao Wang. Suruh dia antar aku pulang. Boss Wei. Anda lupa, asisten Wang sedang kudi. Sekarang cuma aku. Boss Wei, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku masih bisa minum. Jangan macam-macam. Sayang. Asisten Ye, kamu keluar. Aku pikir kamu menyukaiku. Sekarang tidak, nanti juga tidak akan ada. Kamu keluar.
Jadi kamu suka wanita seperti Fujia yang penuh kepalsuan? Wanita yang tidak sisha, apa kerja pantas? Jia. Aku mabuk, kamu datang jemput aku. Langka sekali Bos Wei, oke. Kamu minta aku sekali, aku akan pergi. Aku minta. Bangun, jangan pura-pura. Kamu akhirnya datang. Hotel kan ada kamar pribadimu? Mabuk masih panggil aku datang? Aku besok harus pergi dinas, kamu begitu percaya? Tidak takut aku dimakan oleh monster? Nyonya Xiao kenapa? Telepon aku lagi? Tunggu 5 menit, nanti aku bantu kamu naik. Aku akhirnya tahu. Waling sekarang gandeng keluarga kita, menanda pernengan. Semua karena si perempuan jalang di sampingnya. Setelah kamu pindah dari rumah Weling, mungkin dia akan membawa si jalang itu pulang ke rumah. Nyonya Xiao kamu bilang apa? Sinyal tidak bagus. Kamu tidak bilang ke dia kamu pindah kembali? Kalau aku bilang ke dia, kita sekarang tinggal bersama. Dia pasti akan merusak reputasiku di mana-mana. Bangun. Dacheng, ini aku. Jangan bilang kamu sudah pensiun. Bantu aku beri pelajaran seseorang. Perempuan, namanya Yejing Xian. Ya, setelah selesai transfer. Ingat. Ambil banyak foto yang menarik. Kamu paham? Weiling. Kamu yang pertama kali mengkhianati. Jangan salahkan aku menyentuh orang yang kamu sayangi. Kakak Jia, ibuku cari orang dari dunia hitam. Namanya Ye Jingxin, kamu kenal tidak? Oh ya, dia hari ini ada perjalanan dinas pendek. Oni, ayo, kamu datang ke sini sekarang. Kita ada urusan mendesak, sangat penting. Sekarang kan zaman hukum, beraninya ibu tirimu. Dia berani melakukan hal seperti ini, tidak takut ditangkap? Ini adalah propertinya, katanya dia sudah menyewa beberapa orang untuk menangkap Ye Jingxin itu. Menyuruh seorang pria memperkosanya, lalu memfoto dan menyebarkannya di internet. Benar kan? Cepat selamatkan dia. Itu kamarnya? Sungguh kejam sekali. Ini? Xiao Wen, ini benar-benar. Kamu bawa dia pergi dulu, setelah dia sadar nanti. Jaga dia baik-baik. Kalau kamu? Aku tidak buru-buru pergi, aku ingin mencari beberapa bukti untuk melawan Xiao Wen. Dengan karakternya, kalau nanti lapor polisi, dia pasti akan mencari kambing hitam. Kamu sendirian bisa tidak? Bisa? Kenapa tidak bisa? Baiklah, kalau dalam 2 jam kamu tidak menghubungiku, aku akan telepon Weiling. Lalu aku akan lapor polisi. Oke. Ayo, datang. Kamu si itu kan? Sialang kulitnya halus. Bukannya katanya ada yang memingsankanmu? Kok masih lincah begini? Tapi lebih baik begini, masih hidup, lebih seru. Jia, kamu tidak apa-apa? Aku sangat takut.
Kamu yang lakukan? Kamu bilang takut, malah memukuli orang sampai pingsan. Aku baru turun pesawat, Tony mengantarku ke sini. Tenang saja. Polisi akan segera datang. Aku sudah latihan bela diri bebas selama 8 tahun. Tidak akan mudah terluka. Tetap saja berbahaya, orangnya sudah pingsan kamu tidak lari. Kamu juga tidak lapor polisi. Sudah lama tidak berkelahi. Aku agak bingung, malah merusak handphoneku. Sakit? Sakit. Sakit. Sakit? Sakit. Kamu ini. Yang memukuli orang malah tangannya sendiri yang sakit. Kalau diceritakan pasti ditertawakan. Kamu ingat baik-baik, lawanmu punya niat jahat. Pria dewasa, tidak seperti di atas ring. Jangan sembarangan meraba. Aku takut, kalau takut aku jadi sembarangan meraba. Kalau meraba sedikit, aku jadi tidak takut. Kamu tahu tidak kalau kamu? Apa? Sudahlah. Begini saja, kalau kamu menciumku, aku akan membiarkanmu pergi. Benarkah? Tidak. Tapi melihat Tuan Wei yang sangat tampan ini, aku memang ingin mengambil kesempatan. Kalau begitu, ambillah. Sayang. Kemarin di gang, setelah pingsan. Bangun langsung melihat dia ingin melecehkanku. Begitulah kejadiannya. Asisten Y. Kami sudah melaporkan ke polisi akan menghubungimu. Aku yakin, akan ada keputusan yang adil. Kamu tidak boleh pergi. Kamu ini bagaimana sih? Aku dan Jia dengan tulus menyelamatkanmu. Kamu malah tidak berterima kasih, malah menuduhku ingin melecehkanmu. Aduh, aku yang hampir dilecehkan olehmu. Tuan Wei, hari ini aku datang untuk membuatmu menyadari. Waya asli Nona Fu. Meski tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk menyuruh orang lain berpura-pura sebagai pelaku, tapi orang ini, dia sangat dekat dengan Nona Fu. Hari ini aku bangun dan langsung menemukan diri berada di satu kamar dengannya. Hampir saja dia. Gila, aku seharusnya tidak baik hati memberimu selimut. Ngomong-ngomong, Jia tidak apa-apa kan? Oh, Jia masih tidur. Tapi asisten Y, polisi akan segera memberitahumu tentang hal ini. Memang Cheng Wen dan Jia yang menyelamatkanmu, dan untuk menyelamatkanmu, Jia sendiri hampir dalam bahaya. Aku tidak percaya. Jujur saja, aku tidak pernah suka perempuan. Aku dan Jia adalah sahabat baik. Kamu mengerti tidak? Kalau bukan karena dia memintaku merawatmu yang pingsan, aku malas peduli denganmu. Orang-orang sudah pergi, kamu masih belum bangun? Ngantuk banget, semalam tidur terlalu larut. Hari ini kan libur, kenapa tidak boleh tidur lagi? Itu karena ulahmu, tidur tidak boleh, pergi juga tidak boleh. Dulu tidak tahu kalau kamu suka merajuk seperti ini. Kamu yang jahat duluan melapor, jelas-jelas kamu yang terus. Sudah, bangunlah. Kalau kamu tidak bangun sekarang, aku tidak keberatan menyelesaikan apa yang terjadi kemarin. Lanjutkan. Kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu sebenarnya sangat menggoda? Dulu kamu sibuk memarahiku, mana ada waktu untuk menyadarinya? Sebenarnya kamu yang selalu mengejekku, tahu? Nona Fu, besok masih mau mengirimkan kue untukku? Tergantung suasana hatiku. Bukan maksudku, tapi asistenmu Ye. Kenapa selalu mengirimiku pesan tanpa alasan? Nona Fu, ada waktu untuk berbincang sebentar? Aku yakin Nona Fu sudah mendengar kabar yang beredar belakangan ini. Boss Wei Pedako. Kamu sudah lama tidak datang ke perusahaan. Masih mempertahankan hubungan yang terlihat seperti ini, tidak terasa aneh? Kabar ini, Wei Ling yang akan menyelesaikannya.
Terima kasih atas perhatianmu, aku benar-benar tidak apa-apa. Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Foto itu tidak kamu lihat? Aku benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan. Dengan tujuan apa? Tapi hari itu, aku yang menjemput Wei Ling dari hotel. Saat aku masuk ke kamar, bahkan spray pun tidak berantakan. Jadi, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku, Jia. Kami berciuman. Hampir melakukan itu. Jadi, kenapa kamu pikir aku akan peduli? Bahkan jika aku tidak suka, lalu apa? Apakah aku harus bertengkar dengan Wei Ling dan meninggalkannya? Dan menyerahkannya padamu? Kamu sama sekali tidak. Kamu terlalu banyak berpikir, aku dan dia bukan hubungan pacaran. Aku tidak benar-benar peduli, tentu saja. Aku juga tidak punya hak untuk mengatur kehidupan pribadinya. Jangan mencoba memancing amarahku dengan imajinasimu. Jika benar-benar ada konsekuensinya, kamu tidak akan bisa mengatasinya. Bukan pacar, jadi tidak terlalu peduli. Sayang, maukah kamu mampir ke rumahku? Kamu. Tahi lalat di sini sepertinya. Terasa seperti seseorang yang aku kenal. Jika tidak membeli, dilarang membuka kemasan. Dan juga, hanya mirip saja. Pernahkah kamu berpikir, ada kemungkinan lain? Kemungkinan apa? Tidak apa-apa, masih ada waktu. Pelan-pelan saja pikirannya. Terakhir kali dia mabuk, dia memanggilmu Tuan. Mungkin bukan hanya aku. Dia mungkin juga ingat mimpi yang kita lakukan bersama. Juga ingat mimpi yang kita lakukan bersama. Di dunia ini ternyata ada kejadian yang kebetulan seperti ini. Harus dikatakan salah paham atau jodoh? Maaf ya terlambat. Duduk. Profesor Yo, pagi. Tak disangka Bos Wei juga datang. Dengar-dengar kamu janjian minum dengan Jia, kebetulan aku lewat. Jadi aku antar dia ke sini. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Baik. Ada apa, ada apa? Tidak apa-apa, sakit perut, penyakit lama. Kamu duduk. Rumah Boss Wei di mana? Bagaimana kalau pesankan 2 makanan untukmu? Mungkin aku tidak terlalu nyaman, tidak apa-apa. Kalau begitu kalian minum, aku pulang dulu. Bagaimana bisa? Di rumah juga tidak ada yang bisa dimakan. Sebentar aku pesankan yang hangat untukmu. Baik. Profesor Yo, kamu sering janjian minum dengan Jia ya? Sebelumnya pernah bertemu beberapa kali di sini. Kemudian, tempat ini menjadi ruang pribadi kami berdua. Kalau begitu malam ini, pulang bersama ya. Baik. Sebelumnya kalau Jia mabuk selalu aku yang mengantarnya pulang. Tidak usah. Aku sudah datang, biar aku yang antar Jia pulang. Aku sakit kepala hari ini, tidak jadi datang. 2 hari ini begadang kena angin ya. Tenang saja, di perusahaan aku akan cari orang untuk menggantikanmu. Dadah. Tuan Wei, aku ada yang ingin dibicarakan denganmu. Bicaralah. Tuan Wei, aku menyukaimu. Aku tahu mungkin kamu juga. Aku ingin berada di sampingmu, tidak perlu status apapun. Menjadi hewan peliharaanmu juga boleh. Maaf. Aku tidak butuh. Jika sebelumnya ada kesalahpahaman, itu salahku. Asisten Y. Aku akui kamu cantik, kemampuan kerja juga kuat. Jika memecatmu karena urusan pribadi, itu sangat tidak adil untukmu. Aku memutuskan mengirimmu ke perusahaan di Singapura. Rapikan perasaanmu. Padahal kamu yang pertama memberi sinyal padaku, padahal awalnya.
Kamu benar-benar tidak cocok dengan keluarga Fu. Kenapa dia bisa dengan mudah merebut semua ini? Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kok tidak ada orang? Kenapa mengajakku ke sini? Di mana terapisnya? Katanya Nona Fu takut air. Kamu turun, cepat turun. Lepaskan. Jia-jia, ayo naik Jia-jia. Matilah kamu, tolong. Aku tendang sampai kamu mati. Pergi. Aku tendang sampai kamu mati. Aku tidak sengaja, dia yang mulai duluan. Kami melihat kamu menendang Nona Fu dari rekaman langsung baru datang. Shaoye. Tak kusangka kamu orang seperti ini. Bos Wei menyuruhku menyampaikan. Kamu dive cat. Sedang apa? Aku bawa minuman untuk Nona Fu. Bibi. Kamu sudah lama bekerja di keluarga Wei, ya? Kamu seharusnya tahu sifatku. Tentu aku tahu, Tuan tidak suka ada yang bermain API. Sebagian rekaman kamu hapus, kan? Tapi ada bagian yang kamu lupa hapus, coba tebak. Apa yang sudah aku lihat? Apa yang kamu taruh di air Fujia setiap hari? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa hubunganmu dengan Ye Jingxin? Dan lagi. Apa yang kamu taruh di susu? Berapa kali? Katakan. Kalau tidak mau bilang padaku, bilang saja ke polisi. Tuan Wei, aku salah, sebenarnya Jingxin. Dia adalah keponakanku. Dulu asisten Wang datang ke sini mengantar barang. Dia bilang sedang mencari asisten. Aku suruh dia ikut wawancara, sedangkan aku taruh sesuatu di air Nona Fu. Sebenarnya hanya hal-hal yang merusak lambung, tidak parah. Aku hanya ingin membalas dendam untuk Jingxin. Balas dendam padanya. Pergi dari keluarga Wei. Lebih baik jangan main-main. Aku pegang semua buktimu. Kapan saja bisa mengirimmu masuk. Tuan Wei, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Pergi. Sudah bangun? Minum air dulu. Bagaimana? Masih ada yang tidak nyaman? Ada apa? Kepala sakit, bahu juga sakit, jantung juga sakit. Ini makanya aku dilakukan seperti ini dari situ. Sampai seperti ini. Aku sangat marah, ini semua salahmu. Sudah bisa menyalahkan aku, berarti tidak ada masalah. Katakan, bagaimana caranya membuat hatiku senang, sayangku? Kamu memanggilku apa? Tidak ada. Jangan bergerak, kamu ditangkap. Sudah, demammu belum turun, kamu belum sadar, istirahatlah dulu. Siapa bilang aku tidak sadar? Aku masih berencana. Tidak akan memberitahumu dulu. Kamu sedang memikirkan apa? Aku tidak tahu. Gatal. Sudah, demammu belum turun, aku pergi dulu. Kalau sekarang kamu tidak mengambil kesempatan ini, nanti kamu tidak akan bisa mengambil kesempatan ini lagi.
dia membuat aku. Tidak, aku yang membuat dia. Halo, Manajer Tian, aku melihat Xiao Wen. Baru saja mentransfer beberapa dana besar, atas nama apa? Dan kemana uangnya ditransfer? Wakil Direktur Shao mengatakan sudah mendapat persetujuan dari Tuan Fu dan Anda. Uangnya ditransfer ke rekening pribadi Wakil Direktur Shao. Memindahkan dana dengan begitu terang-terangan, kamu cukup berani ya. Waktu itu Direktur Shao membawa stempel Tuan Fu untuk mengurusnya. Anda lihat, aku tidak bisa mengambil keputusan. Boss Fu. Gaya yang besar ya. Dulu Jing Xian, bekerja di bawah Boss Wei. Sering bertemu Bos Fu. Kenapa tidak menyapa sama sekali? Bos Fu itu siapa? Mau merendahkan diri untuk menyapa pekerja seperti aku? Minyep, ha? Kalau mau menghormati, panggil dia Bos Fu. Kalau tidak mau menghormati, dia hanya seorang yang naik jabatan karena uang. Kalau tidak membiarkannya melampiaskan amarah, dia tidak akan nyaman. Untuk Nyonya Liu. Dengar-dengar Direktur Liu, A4, naik jabatan karena hubungan keluarga. Sekarang perusahaan seharusnya dikelola oleh Nyonya Liu. Aku penasaran, kenapa kamu tidak pergi memeluk? Istri kamu kerja bagus di A4, masih ada waktu. Di sini pacaran ya? Kamu tahu dari mana? Dan kamu, aku kira kamu suka Wei Ling. Seberapa bagus seleramu, sampai merendahkan diri. Mengemis ke pria tua seperti itu. Kamu. Sungguh menyusahkanmu, A4. Aku? Selamat tinggal, Pak Liu. Jia. Makan malam bersama ya. Maaf, Bos Wei. Aku sudah mengirim pesan ke Jia pagi ini. Mengajaknya bicara sesuatu yang penting malam ini. Memang Yosun yang duluan mengajakku. Kemarin malam kamu tidak bilang begitu. Bicaranya nanti saja. Ada masalah yang mengganggu? Kamu bilang, kamu selalu bermimpi tentang orang yang sama. Tapi orang itu, kebetulan adalah tipe yang kamu suka. Kamu bilang, apakah kamu akan menyukainya? Aku pikir. Kemungkinan besar ya. Tapi, dalam kehidupan nyata, kamu benar-benar bertemu dengannya. Tapi orang itu sangat berbeda dengan dia dalam mimpimu. Sangat berbeda. Kamu bilang, apakah kamu masih akan menyukainya? Itu kan hanya mimpi, bukan? Kita harus kembali ke Kenyataan, Jia. Terakhir kali kamu menolakku di sini. Hari ini, aku mengungkapkan perasaanku di sini. Apakah akan mendapat hasil yang sama? Ya, sebelumnya aku selalu ragu-ragu. Tapi akhirnya aku mengerti. Kamu dan Tony sama saja bagiku. Minum boleh. Pacaran jangan. Baik. Menjadi. Ini godaan dari Lang. Menyanyikan lagu cinta. Ya ampun, aku kaget. Lihat kamu tidak balas pesan, aku pikir kamu tidak kembali. Itu hari ini sibuk kerja sampai lupa balas.
pertama kali lihat Tuan Wei terlihat sedih seperti ini. Jarang sekali. Ada apa? Aku lihat, biar aku lihat ada apa. Pagi tadi aku mengirim pesan menanyakan hubungan kita sekarang. Perlu kita tentukan? Karena kamu tidak membalas. Sekarang beritahu aku. Aku. Jika terlambat 2 detik, hukuman lain menanti. Kamu terlalu berlebihan. Hanya sekali tidur bersama, Tuan Wei. Apa kamu benar-benar ingin aku bertanggung jawab? Kondisimu belum pulih, aku sudah menyuruh tante membuatkan sup. Tidak apa-apa. Aku tahu, aku tidak penting bagimu. Aku mandi dulu, jangan lupa minum supnya. Dia terlihat seperti baru putus cinta. Apa tadi aku terlalu kasar? Tidak juga. Tidak, pasti terlalu kasar. Dia tidak pernah seperti ini. Jia, tadi kamu memang keterlaluan. Mengingat dia akhir-akhir ini baik, minta maaflah. Bukan masalah besar. Kamu belum pergi? Maaf, tadi aku terlalu kasar. Tidak apa-apa, jangan dipikirkan. Itu... Maaf ya. Aku salah. Aku juga tidak marah. Hanya sedikit sedih. Sebenarnya, baik dalam mimpi maupun kenyataan. Aku sangat memperhatikanmu. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Kalau begitu, hukum saja aku. Bagaimana? Sudah tidak marah kan? Baiklah. Sayang. Xiao Wang sudah kembali. Iya, karena asisten dia sudah dipecat. Tidak bisa menemukan pengganti, jadi aku cuti dulu. Sudah kerja keras, nanti. Setelah Bos Wei pulang kerja, aku akan memberimu angpau besar. Terima kasih Bos Fu. Sifatnya manis, polos, tidak banyak akal, dan punya lekuk pinggang. Apa ini? Oh, ini adalah kriteria yang diberikan Bos Wei. Untuk merekrut asisten wanita. Benar. Maaf, aku salah bicara. Nona Fu, jangan tersinggung. Kapan punya lesung pinggang menjadi syarat perusahaanmu untuk merekrut asisten wanita? Atau ini hobi pribadi Bos Wei? Jadi kalian akhirnya merekrut Ye Jingxin? Ya, jangan salah paham, Bos Wei. Dia tidak ada APA dengan Yijing Xayan. Jadi sebenarnya dia tidak pernah suka orang dengan kepribadian seperti saya. Lalu kenapa tadi malam masih? Nona Fu, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tenang, harus tenang. Tidur dengan tubuh yang seksi dan wajah cantik seperti ini. Kamu sama sekali tidak rugi. Pagi. Kenapa? Tidak senang? Kenapa matamu merah? Tidak. Tidak ada yang tidak senang, minggir. Kalau begitu beri aku kesempatan untuk mentraktir Bos Fu makan. Jangan. Bos Wei lebih baik mentraktir wanita yang polos dan bersih hatinya. Apa? Bos Wei, tadi Nona Fu sangat marah. Kok kamu masih bisa tertawa? Aku tiba-tiba sadar, gadis ini kalau marah juga lucu. Sebenarnya, ini salahku. Aku yang berbuat salah, aku pantas mati. Apa yang terjadi? Begini. Nona Fu tadi melihatmu. Dan soal perekrutan asisten wanita yang kau suruh. Apa? Manis dan polos. Lesung pinggang, dan sebagainya. Bagaimana dia bisa melihatnya?
Aku tadi sedang merapikan barang-barang. Sial. Aku sudah menunggumu lama. Jia. Jangan marah, kondisi tubuhmu baru sembuh. Sekarang trikmu sudah tidak mempan lagi padaku. Besok aku akan pindah. Jia, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Waktu itu, Xiao Wen selalu memanfaatkanmu sebagai alasan. Dan saat itu, hubungan kita juga tidak terlalu baik. Tapi sekarang, aku sudah sangat terpikat olehmu. Kamu bohong. Saat itu, aku tidak mau mengakuinya. Aku sangat ingin menemukan seseorang sebaik kamu dalam mimpiku di kehidupan nyata. Makanya aku menyuruh Xiao Wang merekrut orang. Aku tahu aku salah. Sayang. Sekarang kamu sudah tahu, aku tidak bisa dibandingkan dengan si manis dalam mimpimu. Tidak ada bandingannya sama sekali. Kamu di dunia nyata jauh lebih baik. Aku sangat bersyukur bertemu denganmu. Bukan mimpi palsu itu. Gigit lebih keras juga tidak apa-apa. Sayang. Aku bersumpah. Seumur hidup, hanya kamu yang pernah kusukai. Bukan Ye Jingxin. Dan bukan wanita manapun. Aku tidak peduli kamu suka siapa. Tapi jika kamu berani mempermainkanku, aku akan membunuhmu. Seluruh tubuhmu, hanya mulutmu yang keras. Kalau kamu masih ingat mimpinya, maka bersikap baiklah. Sayang. Ada masalah, Kak. Fei, ada apa? Aku datang untuk memberimu informasi. Ini menyangkut hidup dan mati. Kedepannya aku harus mengandalkanmu untuk melindungiku. Ada apa yang lebih serius dari ibumu yang memindahkan aset? Lebih serius lagi. Ini masalahnya. Aku, meskipun tidak terlalu pintar. Kamu tahu kamu tidak pintar, tapi memikirkanmu. Selama ini baik padaku, jadi hari ini aku sengaja datang. Berbuat adil, membantumu. Kamu datang untuk menyampaikan pesan, apakah karena ibu kita sibuk bertengkar dengan ayah kita, sibuk memindahkan aset? Benar-benar tidak ada tenaga, sampai kamu terlewatkan. Ibu dan ayah kita memang sudah putus. Ayah kita sibuk menempatkan selir ke luar negeri. Tapi aku menemukan tiket ke Toronto. Tapi sayang, hanya satu, tidak ada bagianku. Kamu anak kandungnya, dia tidak membawamu? Jadi selama ini aku hanya menghabiskan uang. Tidak tumbuh menjadi pohon uangnya. Tidak memberikan keuntungan sepeser pun, menganggapku bodoh. Tapi aku sudah sadar, meskipun dia ingin membawaku. Tapi hal-hal yang dia lakukan terlalu keterlaluan, kemanusiaanku. Tidak bisa menerima. Syukurlah kamu sudah mengerti. Baiklah, kalau begitu beritahu aku waktu dia pergi. Dan lokasinya. Aku sudah foto semuanya, tapi kita sudah sepakat. Setelah uangnya kembali, kamu harus bagi sepertiga untukku. Bisa dibicarakan. Halo, Pak Polisi, ini semua bukti bahwa Xiao Wen bekerja sama dengan preman. Berusaha menculik orang dan mengalihkan aset perusahaan. Semua buktinya. Baik, kami sudah mengatur penangkapan. Jia Pilem Your Entry. Percaya saja, hasilnya akan segera ada. Terima kasih, Pak Polisi. Weiling, bisa bantu aku membekukan semua aset Xiao Wen? Aku ingin memperlambat dia. Oke, serahkan padaku. Baik, terima kasih ya. Jia. Orangnya sudah ditangkap. Xiao Wen sudah dibawa pergi. Duduklah sebentar. Kamu sudah sibuk seharian semalaman, istirahatlah, ya? Jia, tolong selamatkan aku, hanya kamu yang bisa menolongku sekarang. Kumohon, tarik tuntutan, anggap saja sebagai balas budi karena aku merawatmu. Selama bertahun-tahun ini. Aku memang harus berterima kasih padamu. Tanpa dirimu dulu, tidak akan ada aku sekarang. Kamu membunuhku, meraihku. Selama semua orang terlihat baik-baik saja, sebenarnya kita bisa hidup damai. Tapi kamu seharusnya tidak menyentuh barangku. Fujia, dasar bajingan, aku seharusnya tahu dari dulu. Kamu adalah serigala yang tidak tahu balas budi. Merawatku?
Kapan kamu merawatku? Sejak kuliah, aku sudah menghidupi diriku sendiri. Tenang saja di penjara, Fei Fei akan kujaga. Akhirnya selesai juga urusan sialan ini. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih untuk semua yang terjadi belakangan ini. Kalau begitu cium saja, sebagai balasannya. Proyek perusahaan akhir-akhir ini sukses, dan saham perusahaan juga sudah stabil. Kalau begitu, hubungan kita bisa dihapus? Apa maksudnya dihapus? Kamu mau bersama aku di dunia nyata? Tentu saja, selamanya bersama sayangku. Baiklah, Wei Ling, aku tanya kamu. Sekarang hubungan kita apa? Itu. Aku pergi sebentar. Kenapa bisa begini? Apa aku seharusnya tidak menguji perasaannya? Atau dia pikir aku tidak semenarik di mimpinya lagi? Ngapain nanya-nanya? Udahlah, terserah. Kalau masih overthinking dan ragu-ragu, aku anjing. Kamu, Saat aku memastikan perasaanku padamu waktu itu, aku sudah memesan cincin ini. Cuma, aku belum bisa memutuskan kapan. Dan di situasi seperti apa, aku akan melamarmu. Sampai kemarin, saat kamu bertanya padaku, aku tiba-tiba jadi sangat gugup. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku juga tidak ingin sembarangan berjanji. Jadi, aku memilih kabur. Untuk mengambil cincin ini. Aku ingin menggunakannya. Untuk membuktikan cintaku padamu. Tapi saat aku kembali, kamu sudah tertidur. jadi kamu tidak tidur semalaman? Aku tahu aku ini orangnya kuno, kaku, dan membosankan. Bicaranya juga tidak enak didengar. Jadi, aku hanya bisa melakukannya saat kamu belum bangun. Aku ingin diam-diam mengikatmu. Jia-jia. Salah pasang, ulangi. Tangan yang ini. Sekarang, kamu boleh mencium pengantinnya.